Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Firly, NPM 2151030188. Di sini saya akan membuat video khutbah guna untuk memenuhi mata kuliah praktik pengalaman ibadah yang diampu oleh Pak Dr. Nasruddin MHG. Judul khutbah hari ini adalah cara mudah identifikasi riba di sekitar kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat iman dan Islam, juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat dipermudah oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan dan berbagai bentuk amalan ibadah. Semoga semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal saleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga yang hadir di tempat ini dan termasuk golongan umum beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala, menyikapi perkembangan dakwah di bidang ekonomi Islam, terkhusus perkembangan tren anti riba di tengah-tengah masyarakat yang semakin meluas, rasanya tak cukup bagi kita untuk sekedar mengetahui bahwa riba itu haram. Oleh karena itu, penting bagi diri kita untuk membekali diri dengan ilmu tentang bagaimana mengidentifikasi riba secara praktik di lapangan agar kita untuk tidak terjerumus kembali ke dalam kubangan kegelapan dosa riba. Hal ini dikarenakan segala bentuk transaksi riba yang beredar di masyarakat, tidak satupun dari mereka yang menamakan dirinya sebagai transaksi riba, akan tetapi muncul dengan berbagai macam nama yang samar yang mengelabui kita sebagai awam. Di antara yang sering terjadi adalah nama-nama yang tidak sesuai dengan kenyataan transaksi yang terjadi. Banyak sekali transaksi riba di lapangan yang berkedok jual beli, kerjasama, kredit, kur, PRK, dan nama-nama lainnya. Seakan adalah transaksi mubah yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kenyataan jika dilihat dari konsekuensi transaksi yang terjadi, hal ini disebut hanya dibentuk dari transaksi riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara pertama mengidentifikasi riba adalah dengan membedakan transaksi sosial dengan transaksi komersial. Di antara praktik riba yang banyak terjadi di dunia ini disebabkan karena manusia tidak bisa membedakan mana saja transaksi boleh untuk mengambil keuntungan dan mana saja yang yang tidak boleh diambil keuntungan. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan mengambil untung dari transaksi jual beli atau komersil dan melarang untuk mengambil untung dari transaksi hutang piutang sosial. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat di atas merupakan salah satu prinsip di dalam pengambilan keuntungan secara halal, yaitu dengan cara melakukan transaksi jual beli, karena dalam syariat Islam pengambilan keuntungan dari akad hutang piutang sangat diharamkan yang dinamakan dengan dosa riba. Terus ada juga kaidah fikih, setiap piutang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan maka itu adalah riba. Hal tersebut dikarenakan transaksi hutang piutang tergolong transaksi sosial yang sangat dianjurkan dalam prinsip agama Islam. Untuk melakukan sebagaimana dalam Al-Quran terdapat puluhan ayat yang dianjurkan manusia untuk mengeluarkan infak, sedekah, zakat, dan segala bentuk transaksi di ranah kebaikan yang ditunjukkan untuk mendapatkan pahala dan bukti timbal balik berupa harta dunia. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa saja muslim yang memberikan hutang kepada seseorang muslim lain sebanyak 2 kali, kecuali pahalanya seperti bersedekah sebanyak 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2286. Itulah ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berderma, meringankan beban orang yang kesulitan dalam memberinya hutang. Sedangkan riba sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang melanjutkan transaksi sosial. Bahkan transaksi sosial hutang piutang itu sendiri justru dijadikan ajang pengambilan keuntungan. Oleh karena itu, Allah mengancam dengan keras transaksi riba sampai diancam dengan kekekalan di alam neraka jika sampai menghalalkan riba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh bentuk transaksi riba di masyarakat adalah akibat tidak bisa membedakan mana ranah transaksi sosial dan mana ranah transaksi komersial. Di antaranya adalah mengambil untung dari hutang uang. Tidak sedikit masyarakat yang masih belum bisa membedakan antara akad investasi dan akad hutang piutang.
Sebagian masih beranggapan bahwasanya jika uang dipinjamkan untuk tujuan bisnis maka ia berhak mendapatkan bagi hasil. Akan tetapi ketika orang yang dipinjamkan uang untuk berbisnis tersebut mengalami kerugian, ia tetap meminta modalnya untuk dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak bisa membedakan mana akad sosial dan mana akad komersial. Seharusnya kalau menginginkan bagi hasil atas uang yang diberikan, maka harus siap uangnya tidak kembali. Ketika debitur mengalami kerugian usaha, itulah risiko bisnis berbeda dengan akad hutang yang dijanjikan dananya akan kembali tetapi tidak boleh mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya adalah mengkonversi nilai hutang uang dengan harga emas. Seseorang yang memberikan hutang kepada saudaranya dalam tempo yang cukup lama, misalnya lebih dari 1 tahun, menyangka bahwasanya mengkonversi nilai hutang dengan harga emas merupakan bukan kegiatan riba, karena hakikatnya ia tidak menambahkan bunga pada nilai hutang, tetapi hanya sekedar menghindari turunnya nilai mata uang kertas akibat inflasi, sedangkan nilai emas cenderung naik terus atau dianggap lebih stabil dengan tujuan agar ia tidak mengalami kerugian ketika memberikan hutang. Perbuatan seperti ini merupakan kesalahan besar dan menandakan si kreditur belum memahami akibat sebenarnya dari akad qor atau hutang uang. Akad qor merupakan salah satu dari akad tabarru'at, akad transaksi yang sosial, yaitu dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa harta, akan tetapi transaksi yang dilakukan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara kedua dalam mengidentifikasi riba adalah dengan mewaspadai adanya denda dari objek transaksi hutang pada transaksi hutang piutang, baik transaksi hutang pinjaman uang, hutang cicilan, kredit, jual beli, atau hutang pembayaran sewa dan lain-lain. Tidak boleh dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran karena ini merupakan riba jahiliyah. Di dalam surah Al-Imran ayat 130 ayat Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surah Ali Imran 130. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua terhindar dari riba, sebab dosa riba sekecil apapun itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak berkah dan membuat kerusakan dalam sistem ekonomi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi jemaah sekalian.